sekitar 3 bulan untuk menyusun kabinet dan langkah strategis. JK menyebut jajaran kabinet akan diisi oleh orang-orang berpengalaman yang dapat menjalankan program pemerintah ke depan. JK mengakui adanya rumah transisi yang sedang mempersiapkan langkah strategis dan penggodokan kabinet Jokowi JK. Rumah transisi memperlancar transisi antara pemerintahan SBY Budiono ke pemerintahan Jokowi JK. Menurut JK masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyusun langkah-langkah strategis. JK juga memastikan kabinet pemerintahan yang baru akan diisi oleh orang-orang berpengalaman agar bisa menjalankan langkah dan program ke depan. Dan kabinetnya akan datang. Ini batasannya mempelajari, belum memberikan. Masih ada waktu 3 bulan lebih ya. Khususnya nanti kalau Agustus itu 2 bulan. Jadi di situ dalam 2 bulan itu pemerintah sekarang menyusun APBN. Mungkin ada tindakan-tindakan yang strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah, tapi pemerintah selalu minta pertimbangan daripada presiden terpilih. Nah, disinilah tugas tim nanti yang transisi. Tapi transisi itu orang berpengalaman, bukan harus orang yang mempunyai kemampuan, pengalaman, agar memuluskan pemerintah akan datang tidak perlu banyak belajar dan ada. Itu terjadi juga di negara-negara kayak Amerika, Kanada, tenggang waktu 3 bulan gitu. Yusuf Kala juga berbicara seputar kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya. Jujur, adil, dan memiliki jiwa pemimpin adalah kriteria utama. Meski begitu, JK menegaskan formasi kabinet baru akan dibahas setelah gugatan di Mahkamah Konstitusi tuntas. Jadi kita belum bicara tentang orang, baru akan bicara punya caranya, mekanisme apa yang akan dijalankan. Tapi komposisinya Pak, apa dari profesional atau dari partai politik? Itu jangan terlalu kita bedakan antar profesional dengan politik. Yang penting ahli, jujur, dan punya leadership. Karena dari partai pun banyak yang profesional. Dari partai pun. Tapi tidak semua profesional itu juga mempunyai klasifikasi bisa menjadi menteri. Karena menteri itu di samping pintar juga memimpin ribuan orang. Sejumlah nama politisi PDI Perjuangan digadang-gadang menjadi kandidat Menteri Kabinet Jokowi JK. Nama-nama itu direspon positif oleh masyarakat, namun terdapat sejumlah nama yang ditolak publik melalui petisi. Masuknya nama politisi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning dalam Kabinet Alternatif Usulan Rakyat atau KAUR, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kini muncul petisi yang menolak Ripka diusulkan sebagai Menteri Kesehatan. Seorang pengguna platform petisi change.org dengan akun Muhammad Riki Cahyana mengedarkan petisi online yang isinya menolak Ripka sebagai calon Menkes. Hingga Kamis ini, petisi tersebut telah ditandatangani 250 orang. Dalam halaman petisi itu, Riki menyayangkan masuknya nama Ripka sebagai calon Menkes dalam KAUR yang dibentuk tim Jokowi Center. Ia mengungkit sejumlah kasus yang diduga menyeret nama Ripka, seperti kasus penghilangan salah satu ayat di Undang-Undang Kesehatan mengenai tembakau. Selain dalam situs change.org, petisi menolak Ripka sebagai calon Menkes juga muncul dalam petisi online.net. Petisi tersebut mengungkapkan penolakan sebagian kelompok yang mengaku sebagai para dokter di Indonesia. Mereka merekomendasikan sejumlah nama guru besar kedokteran yang dianggap layak menjadi calon Menkes dibandingkan Ripka. Hingga Kamis ini, petisi itu tampak ditandatangani oleh 4.559 orang. Pasca penetapan Jokowi JK sebagai presiden terpilih oleh KPU, sejumlah kader PDI Perjuangan mulai kasak-kusuk menyodorkan diri sebagai kandidat menteri dalam kabinet Jokowi JK. Website yang isinya tentang polling untuk kabinet alternatif usulan rakyat atau KAUR memang telah menuliskan sejumlah nama sebagai opsi yang bisa disodorkan pada Jokowi dan JK.
beberapa nama kader PDI Perjuangan yang tercantum yaitu TB Hasanuddin sebagai kandidat Menteri Pertahanan, Arief Wibowo sebagai Menteri Pertanian, Ripka Ciptaning sebagai Menteri Kesehatan, dan sederetan nama lainnya. Kader PDI Perjuangan yang sudah terang benderang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi menteri adalah Ketua Komisi 9 DPR RI, Ripka Ciptaning. Ripka berniat menjadi Menteri Kesehatan RI. Ripka mengaku siap untuk dicalonkan menjadi Menteri Kesehatan, asal itu pilihan rakyat. Ripka menegaskan pelayanan kesehatan rakyat harus dijamin oleh negara. Ia berharap di bawah presiden terpilih nantinya tidak ada lagi rakyat yang tidak diterima oleh rumah sakit.